Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan pembahasan Al-Fiqhul Muyassar. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas, yakni berkaitan dengan as-su'ru, air sisa minum hewan. Begitu pula pada pertemuan yang lalu kita bahas berkaitan pula dengan bagaimana sesuatu yang najis tatkala tercampur dengan yang tidak najis, atau sesuatu yang tidak najis lalu tercampur dengan sesuatu yang najis. Maka bahasan kita masih dalam kitab Taharah, adalah tentang buang hajat dan adab-adabnya. Fi qada'il hajah wa adabiha, tentang buang hajat dan juga adab-adabnya. Pembahasan tentang buang hajat ini ada beberapa poin. Yang pertama, pembahasan tentang istinja dan istijmar. Qala muallif rahimahumullah, al-istinja'u wal istijmar wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Tentang istinja dan juga istijmar, serta menggunakan salah satu dari keduanya sebagai ganti dari yang lain. Apa itu istinja? Apa itu istijmar? Istinja kita semua insyaallah sudah familiar. Yang disebut dengan istinja, izalatu al-khariji minas sabilaini bilma, membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sabilain ini bahasa yang ma'ruf dalam fikih, dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, qubul dan juga dubur. Maka membersihkan sesuatu dari apa-apa yang keluar, qubul maupun dubur. Berarti apa? Berarti termasuk di sana air kencing, termasuk di sana kotoran yang biasa keluar, atau yang tidak biasa keluar, darah, nanah. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar, bil ma'i, dengan air, itulah istinja. Itulah istinja. Karena apa-apa yang keluar dari dua jalan tersebut dihukumi najis kecuali mani. Maka mau itu yang biasa keluar, air kencing, kotoran, ataupun yang tidak biasa keluar seperti nanah, darah, hukumnya najis. Adapun istijmar yakni membasuh, mengusap apa-apa yang keluar dari sabilaini tadi, dua jalan tadi, selain dengan media air. Perbedaannya apa? Medianya. Kalau istinja media air, kalau istijmar medianya selain air. Apa media selain air itu? Dicontohkan dengan banyak sekali hadis. Bil ahjar, dengan batu-batuan. Kalaupun kemudian hal ini jarang dipakai di zaman sekarang karena banyaknya hal yang serupa, seperti kertas,
seperti tisu, maka ini semua masuk dalam istijmar. Kenapa? Perbedaan mendasar istijmar dengan istinja adalah medianya. Kalau air itu istinja, non air istijmar. Maka mau pakai batu, mau pakai kertas, mau pakai tisu, baik kering ataupun basah, ini masuk dalam istijmar. Nah, apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam digambarkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatin min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Nabi SAW pernah suatu saat masuk ke khala. Khala itu tempat buang hajat. Dan perlu dipahami, khala, tempat buang hajat di zaman dahulu berbeda dengan di zaman sekarang. Yang disebut khala di zaman dahulu tetap berada di atas padang pasir, tetap berada di atas tanah. Hanya saja biasanya ditutupi entah dengan pepohonan atau dengan kain. Kalaupun di sana sesuatu yang dasarnya itu tanah, maka akan dibuat cekungan dulu. Ini khala. Maka tidak ada yang namanya American Standard, Toto, ini tidak ada di zaman dahulu. Ketika Nabi SAW masuk ke khala, fa ahmilu ana wa ghulam, Anas bin Malik masuk bersama dengan salah seorang lainnya. Apa yang dilakukan? Yakni memberikan idawatan min ma'in, sebuah wadah berisikan air. Wa anazatan, dan juga tongkat, fayastanji bil ma, dan beliau pun kemudian beristinja dengan air. Ini dalil istinja. Dalil istijmar apa? Disebutkan dalam hadis Aisyah. Beliau mengatakan, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi thalathati ahjarin fa innama tujzi'u anhu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila di antara kalian masuk ke dalam tempat buang hajat, khala tadi. Di sini menggunakan lafal ghaid. Ghaid itu kotorannya. Apabila kalian hendak membuang kotoran, ini terjemahannya. Falyastatib bi thalathati ahjarin. Maka hendaklah kalian membersihkannya dengan 3 buah batu. Dengan 3 buah batu. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok 3 buah. Lalu beliau menutup bahasannya, fa innaha tujzi'u anhu, karena dengan 3 buah batu sudah mencukupi. Karena dengan 3 buah batu sudah mencukupi. Nah, dalil istinja sudah, Nabi melakukan cebok dengan air. Dalil istijmar juga sudah, Nabi SAW cebok dengan media selain air. Maka disebutkan di sini wal jam'u bainahuma afdal, menggabungkan antara istinja dengan istijmar ini yang afdal. Kalau kita harus memilih salah satu, istinja atau istijmar, maka yang aula istinja dengan air. Tapi kalau bisa menggabungkan di antara keduanya, afdal. Barulah kemudian para ulama merinci, afdal ini mana duluan, istinja dulu atau istijmar dulu. Nah, yang afdal ini istijmar dulu, baru diakhiri dengan istinja. Nah, kita ada apa? 2 metode dalam buang hajat, istinja, istijmar. Para ulama mengatakan yang afdal digabung.
Tapi kalau harus milih salah satu yang paling baik, istinja. Kalaupun kemudian digabung, maka sebagaimana yang paling baik kalau salah satu istinja, maka kalau digabung yang paling bagus diakhiri dengan istinja. Ini dicatat. Karena ada di antara kita yang memang harus memilih. Contoh ketika di negara-negara yang sudah mengurangi waterless, dikurangi penggunaan air, biasanya daerah-daerah mayoritas non-muslim seperti Myanmar. Nah, kita pernah dapati di sana bandara tidak ada air. Maka kalau kemudian mau buang air besar, tayyib, di sana ada kloset. Setelah buang hajat, maka klosetnya kemudian dipencet, Anda membersihkan apa yang telah kita keluarkan. Tapi untuk cebok, maka adanya tisu istijmar. Negara-negara yang mayoritas non-muslim demikian. Tapi kalau mungkin di negara muslim disediakan dua, ada air, ada tisu, maka sesekali gunakan yang afdal. Walaupun mungkin kita cukup dengan air, tapi kalau ada kesempatan, minimal saat nanti di hari penghisapan, di antara amal saleh yang pernah antum lakukan adalah menggabungkan istijmar dengan istinja. Kalau antum mungkin nginap di hotel, nginap di apapun itu, di kamar mandinya ada air, ada tisu, maka sesekali cobalah antum gabungkan keduanya. Baik. Dijelaskan di sini, wal istijmar yahsulu bil hijarah aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubah. Istijmar itu dilakukan dengan batu atau yang kedudukannya seperti batu, tisu, kertas, dan lain sebagainya. Asalkan itu mubah, maka bisa dipakai. Karena di sana ada larangan istijmar dengan apa? Menggunakan sesuatu yang mulia atau sesuatu yang berasal dari kotoran hewan. Tidak boleh istijmar dengan itu. Apa maksudnya sesuatu yang mulia? Sesuatu yang mulia itu sesuatu apa? Lembaran merah misalkan, lembaran biru misalkan, mulia tidak? Nah, itu berharga. Antum kok kemudian istijmar pakai uang 100.000? Ini kalau orang Jawa istilahnya apa? Semogeh. Kok cek sogeh temen gitu. Ini tidak boleh. Atau sesuatu yang mulia apa? Menggunakan kertas di dalamnya ada nas. Ini tidak boleh. Maka pastikan dulu itu mubah untuk digunakan istijmar. Atau sesuatu yang berasal dari kotoran hewan. Kan jijik Ustaz, masa ada yang pakai demikian? Ada. Kita pernah sampaikan ini di pertemuan lalu. Di zaman dahulu, ketika memang dalam perjalanan safar di tengah gurun, akan didapati seperti bongkahan batu, padahal itu kotoran hewan yang telah mengering. Karena saking panasnya di padang pasir, maka kotoran onta, kotoran keledai, kotoran kuda, maka akan mengeras seperti batu. Walaupun ketika dihancurkan ya hancur. Maka tidak boleh istijmar dengan dua hal tadi, yang dimuliakan atau yang hukum asalnya sendiri najis, kotoran hewan. Lalu kenapa tadi kok harus 3 batu? Dijelaskan di sini dalam hadis Salman, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Nabi itu telah melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan.
Wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin, dan Nabi pun juga melarang kami untuk istinja lebih sedikit dari 3 batu, kurang dari 3 batu. Wa an nastanjiya bi raji'in aw 'adamin, atau istinja dengan kotoran hewan maupun tulang. Nah, lafal bi aqalla min thalathati ahjar, lebih sedikit dari 3 batu, memiliki penafsiran, yakni 3 batu secara benda atau 3 batu secara usapan. Maksudnya 3 batu secara benda bagaimana? 3 batu. Ketika antum selesai buang hajat, maka antum bersihkan batu 1, antum taruh. Antum ambil batu lagi, antum usap, taruh. Antum ambil 1 batu lagi, antum usap, taruh. Minimal 3, tidak boleh kurang dari itu. Ini kalau batu sebagai benda. Atau ketika dimaknai sebagai usapan, maka batu misalkan kecil-kecil, jumlahnya 3, diambil semua lalu antum usap, maka ini dihitung 1 usapan. Antum ambil lagi beberapa batu, antum usapkan, maka ini usapan kedua. Antum ambil lagi batu, mungkin karena kecil-kecil sehingga mungkin banyak, antum usapkan, usapan ketiga. Ini 2 penafsiran, bisa dipahami bedanya. Dan dari 2 penafsiran ini, wallahu a'lam bishawab, insyaallah bisa digabungkan, tidak saling kontradiksi satu dengan yang lain. Kalau memang batu itu besar, cukup, maka minimal 3. Tapi kalau memang medianya itu batunya kecil atau medianya itu ringkih, seperti 1 lembar tisu, baik, ini ringkih, maka gunakan usapan. Batunya sedikit-sedikit, nggak mungkin kok batu sedikit-sedikit, kecil-kecil antum ambil 1, antum usap dengan kerikil tadi, nggak mungkin. Atau medianya ringkih seperti tisu, nggak mungkin antum pakai 1 lembar. Maka di sini berguna penafsiran para ulama yang menggunakan usapan. Mau antum pakai 2 lembar tisu, 3 lembar tisu, ini kemudian antum lipat, antum usap, disebut 1 usapan. Antum taruh, antum ambil lagi tisu 2, 3 atau 4 lembar, maka antum usap usapan kedua sampai kemudian usapan ketiga. Maka ini penafsiran dari kalangan para ulama. Bi aqalla min thalathati ahjar, minimal 3 batu, baik itu secara benda ataupun secara usapan. Baik, ini poin pertama. Ini poin pertama. Poin yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, istiqbalul qiblah wa istidbaruha hala qada'il hajah, yakni menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Ini pembahasan tentang bagaimana posisi kita saat buang hajat. Disebutkan di sini, la yajuzu istiqbalul qiblati wal istidbaruha hala qada'il hajah fi sahra'i bila hailin. Tidak boleh kita buang hajat itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika di sahra, ketika di tempat yang lapang, tidak ada pembatas, tidak ada penutup. Ini tidak boleh. Memangnya ada di zaman sekarang, Ustaz? Banyak. Nah, kalau antum mandi di sungai, ada yang mengapung, itu gara-gara ada yang buang hajat di tempat terbuka. Dan kalau antum keliling ke desa, masih ada buang hajatnya di mana? Di kali. Ada tutupnya enggak? Enggak. Nah, yang demikian ini tidak boleh kita kalau menghadap kiblat atau membelakanginya.
Apa dalilnya? Disebutkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Kalau kalian ini mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh. Larangannya tegas. Walakin sarriqu aw gharribu, akan tetapi syarriqu, menghadaplah ke timur, aw gharribu, menghadaplah ke barat. Duh, Ustaz, kita sekarang bagaimana? Kalau diperintahkan oleh Nabi dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, kita diperintahkan untuk buang hajat menghadap ke timur atau ke barat. Itu kan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Maka pahami konteks ini di saat Abu Ayyub Al-Ansari dan Nabi SAW menyampaikan. Ini adalah sabda Nabi SAW tatkala di Madinah. Bagaimana posisi Madinah secara geografis berkaitan dengan arah kiblat? Makkah, Madinah, Syam. Maka Makkah berada di selatannya Madinah. Berarti bagi penduduk Madinah yang terlarang adalah menghadap ke selatan dan menghadap ke utara. Karena memang Madinah di utaranya kota Makkah. Maka tidak boleh di zaman dahulu, di zaman Nabi dan para sahabat, buang hajat ini menghadap ke selatan dan ke utara. Walakin syarriqu aw gharribu, tetapi kalian menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, ini pentingnya kita paham kontekstual hadis. Sehingga hadis ini kalau di zaman sekarang dipakainya bagaimana? Jangan kalian buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, tetapi apa? Menghadaplah ke utara atau menghadaplah ke selatan. Karena Ka'bah baratnya kita. Berarti kita nggak boleh ke arah barat, nggak boleh ke arah timur. Sampai-sampai kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ketika sedang berada di Syam, beliau mendapati ada yang aneh di sana. Beliau mengatakan, "Faqadimna Syam fawajadna marahida qad buniyat nahwal Ka'bah." Tatkala kami tiba di kota Syam, maka kami dapati tempat buang hajat itu menghadap kemana? Menghadap ke arah Ka'bah. Berarti kemananya Syam? Ke selatannya Syam. Syam ini di utaranya kota Madinah. Maka ketika tiba di kota Syam, Abu Ayyub mendapati semua tempat buang hajat menghadap ke arah selatan. Apa yang dilakukan? Fananharifu anha, maka kami pun berpaling. Kami pun Kami pun pindah posisi, geser, wa nastaghfirullah, dan kami pun kemudian beristighfar kepada Allah. Perlu dipahami, gesernya Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika di zaman dahulu yang namanya khala, yang namanya tempat buang hajat tanpa pembatas. Tanpa pembatas. Sehingga jangan kemudian dimaknai, oh, sahabat sebegitunya dalam apa? Tamassuk bi sunnah, dalam berpegang teguh di atas sunnah. Ketika sedang safar, ketika sedang di luar kota Madinah, mendapati ada apa? Mendapati ada tempat buang hajat kok menghadap ke arah kiblat, lalu digeser. Maka antum praktekkan itu. Antum nginep di hotel, lalu antum dapati apa? Kamar mandinya, kakusnya, WC-nya menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Maka antum bongkar WC-nya itu. Tidak begitu. Tidak begitu.
Di awal sudah kita sampaikan, apa-apa yang tadi kita sampaikan ini adalah kondisi di mana tempat buang hajat tanpa pembatas. Lalu bagaimana kalau dengan pembatas? Disebutkan di sini. Amma in kana fi bunyan, kalau di sana memakai apa? Bunyan. Ada bangunan. Di rumah misalkan, di hotel misalkan, ada bangunan. Kamar mandi kita ada bangunannya atau enggak? Ada. Maka ini yang kita pakai. Kalau di sana tempat buang hajatnya ada di sebuah bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu, atau antara kita buang hajat dengan arah kiblat itu ada tembok pembatas, fala ba'sa bidzalik, maka tidak ada masalah dengan itu. Maksudnya tidak ada masalah dengan itu bagaimana? Apakah boleh kita di kamar mandi itu menghadap ke arah kiblat? Tidak. Fala ba'sa bidzalik maksudnya boleh kalau kita membelakangi kiblat, tapi tetap tidak boleh kalau menghadap ke arah kiblat. Sehingga di zaman sekarang kalau antum kontrak rumah misalkan, kok apa? WC-nya, kakusnya itu menghadap ke arah timur, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, karena membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke arah barat, menghadap ke arah kiblat, ini tidak boleh walaupun ada penghalang. Nah, bisa dibedakan. Kalau tidak ada penghalang, misalkan di sungai atau mungkin di tempat yang terpencil, di hutan mungkin. Kalau mau buang hajat, maka jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur. Tapi kalau di dalam bangunan, di kamar mandi, boleh. Maksudnya boleh apa? Boleh istidbarul kiblah, membelakangi kiblat dan bukan menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Disebutkan di sini annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syami mustaqbiral Ka'bah. Ibnu Umar mengatakan bahwa beliau radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul, buang hajat, buang air kecil. Di mana? Di rumahnya, mustaqbil Syam, menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Tadi Syam di mananya kota Makkah? Utara atau selatan? Utara. Maka Nabi SAW buang hajat membelakangi Ka'bah ketika berada di dalam rumah, fi baitihi, di dalam rumahnya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kok bisa Ibnu Umar melihat Nabi buang air kecil? Bagaimana ceritanya? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa ini Ibnu Umar, orang lain kok bisa melihat Nabi buang hajat? Apakah berarti Ibnu Umar ini apa? Ngintip? Enggak, na'udzubillah waliyadzubillah. Telah ada larangan untuk mengintip. Bahkan boleh kemudian kita colok matanya orang yang ngintip. Dan tidak boleh minta qisas. Apa yang terjadi? Bagaimana penjelasannya? Ada dua penjelasan di kalangan para ulama. Pertama, bahwa rumah di zaman dahulu tentu saja adalah rumah yang beralaskan tanah atau pasir. Beralaskan tanah atau pasir. Kalaupun beralaskan tanah, kalaupun beralaskan pasir, maka akan mudah kemudian untuk apa bahasa Jawanya ndelesep. Apa Pak? Ambles. Turun. Karena memang tanah dan pasir begini, bisa turun. Dan kontur di kota Makkah Madinah
adalah kontur yang pegunungan. Di sekelilingnya ada tempat-tempat tinggi, entah itu batu, bukit, sehingga seakan-akan bisa melihat dari atas ke bawah. Ini penafsiran satu. Penafsiran dua, Ibnu Umar ini sejatinya masuk keluarga Nabi. Kenapa? Karena saudari Ibnu Umar istri Nabi. Siapa saudari Ibnu Umar? Siapa saudari Ibnu Umar? Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin. Maka Ibnu Umar mendatangi rumah saudarinya. Ibnu Umar mendatangi rumah saudarinya, yang mana saudarinya pun adalah ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat dimungkinkan, sangat mungkin ketika kemudian Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Baik. Dalam hadis yang lain dari sahabat Marwan Al-Asfar, beliau mengatakan, ra'aitu Ibnu Umar anakha rahilatahu mustaqbilal qiblah thumma jalasa yabulu ilaiha. Aku, kata Marwan, melihat Ibnu Umar memarkirkan kendaraannya. Ini bahasa keren. Apa? Bahasa kerennya menambatkan onta. Memarkirkan kendaraannya, memang kendaraan di zaman dahulu onta. Marwan melihat Ibnu Umar ini menambatkan kendaraannya, yakni onta, menghadap ke arah kiblat. Lalu Ibnu Umar duduk dan buang air kecil. Ia bulu ilaiha, menghadap ke arah apa? Menghadap ke arahnya. Maka kemudian aku bertanya kepadanya, ya benar atau ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhina an hadza, bukankah kita telah dilarang untuk itu? Yani Ibnu Umar buang hajat menghadap ke arah kiblat. Marwan kemudian mengatakan, bukankah kita dilarang untuk itu, buang hajat ke arah kiblat? Maka beliau mengatakan, bala innama nuhi an dzalik fil qada'i fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Ya, dilarangnya itu ketika di sahra, ketika di tanah lapang. Tetapi kalau antara dirimu dengan kiblat ada penghalang, maka tidak ada masalah. Dan dalam hal ini penghalangnya Ibnu Umar apa? Penghalangnya Ibnu Umar apa? Ontanya. Beliau turun dari onta, beliau parkirkan onta itu, ini beliau tambatkan ikatan onta di arah kiblat. Beliau pun kemudian buang hajat menghadap ke arah kiblat, yakni menghadap ke ontanya. Lalu Marwan tanya, bukankah kita dilarang? Jawaban Ibnu Umar, jawaban Abu Abdurrahman, yang dilarang itu kalau di tanah lapang, tapi kalau ada penghalang boleh. Nah, jangan berhenti di sini. Disebutkan wal afdar tarku dzalik hatta fil bunyani wallahu a'lam. Maka yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak melakukan sekalipun di dalam ruangan. Walaupun di dalam ruangan, walaupun ada penghalang antara diri kita dengan Ka'bah, lebih baik tidak menghadap ke arah Ka'bah, tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau membelakanginya, boleh atau tidak? Boleh. Maka ini yang utama. Kalau di tanah lapang, kalau di tempat terbuka, tidak boleh sama sekali, tidak ada kompromi. Tapi kalau di tempat tertutup, di ruangan, maka syariat membolehkan kalau membelakangi kiblat. Walaupun ada riwayat
di mana Ibnu Umar ini menghadap ke arah kiblat dengan penghalang, tetapi yang afdal tidak melakukannya. Yang afdal tidak melakukannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu. Baik, kita adzan dulu. Setelah adzan dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, ini 2 poin berkaitan dengan apa itu istinja, apa itu istijmar, dan juga tentang posisi kita saat buang hajat, menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, kapan yang tidak boleh dan kapan yang boleh, dan kapan yang afdal. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal. Nah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita cebok? Ketika kita cebok, kok kemudian setelah kita sholat lalu didapati ternyata tidak bersih, apakah termasuk di dalam hadis Nabi ketika disebutkan bersama dengan Ibnu Umar, Nabi mengatakan bahwa 2 penghuni kubur ini yu'adzaban, sedang diadzab. Yang satu adalah orang yang namimah, yang satu adalah orang yang tidak bersih saat buang hajat. Kalau itu dengan air, ya, dan kita dalam kondisi tahu. Tetapi kalau istijmar, ini penting nih, perlu digaris bawah. Kalau itu istijmar, yakni cebok dengan menggunakan media non air, maka selama kita telah menggunakan 3 batu secara benda atau 3 usapan, maka sejatinya telah dicukupi walaupun ada sisa. Apa maksudnya ada sisa? Ya ada sisa dari najis itu. Misalkan buang air besar, kok kemudian kita dapati ada sisa. Misalkan saat mungkin kita berganti pakaian dalam, loh masih ada sisanya, ada kotoran yang menempel. Padahal kemarin atau tadi ketika kita istijmar dengan 3 buah batu atau dengan 3 usapan sudah komplit. 3 usapan tisu misalkan, atau 3 batu, walaupun jarang di zaman sekarang kita pakai batu, tapi sudah kita pakai itu. Kalau 3 batu maka benar-benar 3 batu, nggak kurang dari itu. Kalau usapan benar-benar dengan 3 usapan kertas, tidak kurang dari itu. Tapi ada bekasnya, maka telah dicukupi. Sama seperti ketika kita sholat. Tidak harus presisi. Yang penting kita amalkan apa yang telah diperintahkan, selesai. Contoh, ketika disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika para sahabat tiba di kota Syam, mau sholat, ada sebagian sahabat yang itu nyari betul presisinya dengan Ka'bah, dengan Ka'bah, maka dilarang. Nabi katakan ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Apa-apa yang di antara timur, di antara barat, pokoknya ngadep ke selatan, kiblat. Sama seperti di Indonesia. Ada di antara kita yang terlalu presisi dalam menghadap. Nggak boleh lurus, harus serong sedikit ke kanan. Ini pun nanti ada update-nya. Oleh apa? Oleh MUI, oleh badan yang memang mengutus apa? Mengutus
presisi derajat Ka'bah, ada update-nya seperti update software. Nah, harus lurus. Kalau nggak demikian dianggap tidak sah. Ini keliru. Karena yang namanya Ka'bah, yang namanya kiblat itu ada Ainul Ka'bah, ada Jihatul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu ketika kita melihat Ka'bah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, ada Ka'bah di depan kita, maka tidak boleh kok kita bergeser sedikit. Tetapi kalau itu Jihatul Ka'bah, kita nggak melihat Ka'bah itu jauh seperti kita di Indonesia, maka tidak harus presisi. Yang penting adalah arahnya ke arah Ka'bah, selesai. Maka begitu pula di sini. Pokoknya kita sudah apa? Sudah mengusap dengan 3 usapan, ya sudah. Sebagaimana ketika kita tidak melihat Ka'bah, pokoknya menghadap ke arahnya, walaupun kalau diruntut tidak menghadap ke arah Ka'bah persis, maka tetap dianggap sah salatnya. Begitu pula ketika kita sudah 3 kali usapan, kalau diteliti masih ada sisanya, tapi kita sudah mengamalkan hadis Nabi, ya sah salatnya. Nah, ini kalau istijmar selama sudah mengikuti petunjuk, maka tidak ada masalah, walaupun ada bekasnya. Tapi kalau itu istinja dengan air, maka mafhumnya lebih bersih. Maka kalau kemudian didapati di sana ada kotoran, maka ini menjadi sebuah najis yang tertinggal, dihukumi sebagai najis yang tertinggal. Beda kalau itu istijmar, kalaupun ada sisa tidak dihukumi najis yang tertinggal. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhal. Dari penjelasan Ustaz masalah kemudian menambahkan, memakai pertanyaan, kemudian dia contoh, kemudian dia buat itu posisinya di arah ke arah juga. Coba membolehkan dalam usaha dia bahasanya boleh ada pembatas seperti itu. Kemudian Ustaz juga tadi dari Ustaz juga tidak dilakukan seperti itu. Ada kasus sebelum diperbaiki kamar mandi tempat itu IGN, itu sebelum itu posisi toilet itu atau itu posisinya persis itu ke arah kiblat. Itu memang ada pembatas seperti itu. Itu memang banyak juga kita sudah protes juga dan sampai lama juga seperti itu. Lama sekali itu tahun 5 baru sekarang juga sudah ada perubahan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya berdasarkan posisi, karena kita kan pakai toilet, atau misalnya model toilet itu atau toilet yang jauh. Kalau memang sudah kasusnya sudah berubah posisi seperti itu, apa bisa kita cuma menggeser posisi saja tanpa merubah toiletnya? Iya, menggeser posisi kita pas pada saat buang hajat itu, tidak membelakangi dan tidak menghadap. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita mendapati toilet di ruangan masih menghadap ke arah kiblat? Kalau kita berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, maka tidak ada masalah. Tapi tadi kita sampaikan bahwa yang afdal tidak demikian. Bahwa yang afdal, kalaupun di sana di dalam ruangan ada penghalang antara kita dengan Ka'bah, dengan kiblat, maka yang dibolehkan oleh para ulama membelakanginya. Nah, lalu kita bersiasat ketika mungkin di kamar mandi suatu masjid yang kita baru di sana, kok ternyata toiletnya menghadap ke arah kiblat. Atau ketika kita di hotel,
ketika kita di penginapan, atau ketika kita di rumah kontrakan yang baru, atau ketika kita beli rumah jadi baru, sudah ada kamar mandinya, kok menghadapnya ke arah kiblat? Bolehkah kita tidak merubah posisi toilet, tidak merubah posisi WC, kita hanya merubah posisi kita? Berarti kalau mungkin WC-nya, toiletnya itu menghadap ke arah sana, maka kita miring. Bolehkah demikian? Ya boleh-boleh saja, Pak. Tapi pertanyaannya satu, apakah nyaman? Itu boleh. Maka ini termasuk tindak kehati-hatian. Tapi perlu dipahami, tidak semua bisa. Kita mungkin bisa. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan istri kita? Maka kalau memang kita sudah punya kesadaran untuk berhati-hati, memilih sikap fikih yang paling ahwat, yang paling hati-hati, taharruzan, maka insya Allah ini sudah bernilai pahala. Kenapa tidak sekalian kita keluarkan biaya yang pasti akan lebih menambah pahala kepada kita? Karena sesuatu yang dikeluarkan dengan niat memang untuk ibadah, dengan niat memang untuk berhati-hati, maka insya Allah bernilai kebaikan. Ya sudah, bongkar saja, panggil tukang, ganti, atau mungkin rubah posisi, selesai. Maka insya Allah uang yang kita keluarkan untuk itu bernilai nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena memang itu untuk sikap fikih yang hati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi buat teman-teman? Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.